Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ke-8 dari bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas sedikit tentang salah satu sifat yang senantiasa diingatkan kepada kita agar kita melakukan hal tersebut, yaitu sifat sabar. Sabar adalah salah satu sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 48, "Wasbir li hukmi rabbika bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina takum." Dan bersabarlah wahai Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Kemudian ayat lain yang memerintahkan kita agar selalu bersabar, firman Allah dalam surah Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara penting. Sabar adalah ciri khas sifat-sifat kenabian dan kerasulan. Nabi Ayub alaihissalam bersabar atas penyakit yang dideritanya. Nabi Muhammad SAW juga bersabar atas apa yang dihadapinya dalam mengemban dakwanya. Dan para nabi-nabi lainnya bersabar menjalankan dan menegakkan risalahnya di tengah tantangan dan perlawanan yang dihadapinya. Kesabaran mereka itulah sehingga mendapat tempat yang paling baik di sisinya, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya teguh dan konsisten atau tetap. Lawan katanya adalah cemas, kesal, marah. Artinya ketika kita bersabar, maka kita tidak cemas atas apa yang terjadi pada diri kita. Menurut Islam, bahwa sabar adalah bagaimana menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kesal dan tidak protes serta tidak bergumam dan tidak mengeluh atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ridha dengan apa yang ditakdirkan dan senantiasa menyikapi musibah dan ujian yang ditimpakan kepada kita. Dalam Al-Quran, sabar juga dimaknai sebagai sebuah konsistensi terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Musibah dan cobaan yang ditimpakan Allah terhadap seseorang adalah sesungguhnya untuk menguji seseorang sampai di mana komitmen keimanannya dalam menjalani hidup ini. Dan dengan ujian itu, maka keimanan seseorang dapat diuji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Allahu liyazral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yumayyisul khabisa minat thayyib." Artinya, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayatruka ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah seseorang akan dibiarkan mengatakan bahwa dirinya beriman sementara dia tidak diuji?
Karena sabar adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi setiap mukmin agar tidak berputus asa atas ujian-ujian Allah terhadap dirinya. Misalkan mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, membunuh orang yang dianggap lawannya, atau menyiksa seseorang yang dianggap lawannya, atau melakukan tindakan-tindakan yang merusak dirinya sendiri. Seseorang yang dianggap lawannya atau melakukan tindakan-tindakan yang merusak dirinya sendiri. Seseorang yang berputus asa justru akan membuat dirinya merugi, bahkan akan merusak dirinya sendiri. Dan sifat tersebut juga bukan sifat seorang mukmin. Jika kita gagal dalam satu hal, maka kita harus yakin bahwa di lain hal kita mungkin akan sukses dan berhasil. Jika di satu tempat kita tidak diterima, kita harus yakin bahwa di tempat lain akan kita diterima. Keyakinan seperti ini perlu karena Tuhan sudah menegaskan bahwa sesungguhnya rahmatku sangatlah luas, wa rahmati wasiat kullu syai'. Sabar memiliki jenis-jenis, yaitu sabar dalam mentaati semua apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Misalkan bersabar dalam menjalankan kewajiban salat, berpuasa, berzakat, dan berhaji. Dan pada waktu yang sama, bersabar untuk meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis sabar yang lain adalah bersabar terhadap ujian Allah, misalnya kematian, kemiskinan, dan kegagalan. Ada beberapa manfaat jika kita selalu bersabar, antara lain yaitu meringankan beban dari musibah yang dialami dan pahala yang didapatkan, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian manfaat lain yang dapat diperoleh dari sifat sabar, yaitu ketenangan jiwa dan penerimaan terhadap apa yang menimpa kita, dan orang-orang yang bersabar akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46 berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian manfaat lain yang dapat diperoleh dari kesabaran adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 10, "Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Artinya, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dan manfaat lain yaitu melindungi seseorang dari tipu daya orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 120, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan. Rasulullah SAW menyimpulkan keistimewaan sabar dalam sebuah hadisnya, "Wa'lam annan nasra ma'as sabr." Ketahuilah bahwa kesabaran atau kemenangan hanya dapat diperoleh ketika kita bersabar. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya, was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah penerang, was-sabru diyaun, dan sabar itu juga adalah cahaya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.